Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy bab 82. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Maaf, aku udah lancang marahi kamu, ucap Shanum setelah marah-marah. Shanum masih kesal, tapi ujungnya ia kalah dengan air matanya sendiri. Shanum menitihkan air mata setelah mengeluarkan unek-uneknya. Zahran pun paham sekarang. Kenapa enggak sejak di rumah sakit tadi kamu protes begini? Tanya Zahran lalu ikut menyeka air mata di pipi Shanum. Aku enggak mau mempermalukan diri sendiri. Aku juga enggak mau mempermalukan kamu. Aku sangat menghargai kamu, Bang. Harusnya tanpa aku protes pun, kamu peka dan tahu kalau yang kamu lakukan tadi adalah salah. Saud Shanum masih agak emosi. Baiklah, Abang mengerti. Abang minta maaf ya. Tapi sumpah, tadi tuh gak ada maksud lain. Cuma karena maminya minta abang buat nenangin aja. Iya, aku tahu. Tapi tetap aja, tindakan kamu tadi tuh gak pantas. Kamu memeluk orang lain yang bukan mahram kamu di hadapan mataku dan calon anak kamu ini, Bang. Oke, abang minta maaf. Please, jangan marah lama-lama. Mohon Zahran lalu meraih tangan Shanum dan menggenggamnya jelas sekali kalau Zahran tak ingin kehilangan kehangatan yang istrinya. Abang juga pasti ngerti gimana rasanya kan, pas aku ditolongi sama Bang Nares. Padahal dia sama sekali gak nyentuh aku. Abang murkanya udah kayak orang lupa diri. Iya sayang, iya. Maafin abang. Shanum merasa dia harus segera mengambil air wudhu biar merasa lebih tenang. Apalagi ini sudah hampir maghrib. Dia belum melaksanakan sholat asar karena kegiatan sore yang panas ini. Aku mau ambil wudhu dulu, kata Shanum lalu melepaskan tangan Zahran pelan-pelan. Shanum pergi ke kamar mandi dan meninggalkan Zahran dalam keadaan menyesal. Dia sadar kalau tindakannya menenangkan Melisa tadi sudah menimbulkan banyak polemik. Dia lupa kalau dia harus menjaga diri dari orang-orang selain keluarganya. Apalagi dia sedang dalam proses menjadi lelaki yang lebih baik dari sebelumnya. Astagfirullah, gumam Zahran beristighfar. Setelah disemprot oleh istrinya, barulah ia peka kalau perbuatannya adalah tindakan yang sangat keliru. Zahran menyesal sekali. Zahran merenung, dia memang sudah berubah dari dirinya yang dulu sebelum-sebelumnya. Jika ada yang protes dan menggurui seperti itu, biasanya Zahran akan merasa terpancing dan tersinggung. Tapi kali ini Zahran menerima nasihat itu yang membuatnya merenungi kesalahannya. Shanum kembali dari kamar mandi dengan wajah yang basah dengan air wudhu. Hatinya sedikit lebih tenang walau tak munafik. Dia masih tetap kesal. Shanum mengeluarkan kain mukena yang tadi mendadak dibelikan oleh Ilham. Selain mukena, Shanum juga membeli piyama tidur dan baju ganti. Tunggu abang ya, kita salat bareng-bareng, kata Zahran. Shanum hanya mengangguk pelan tanpa suara. Zahran pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu juga agar bisa mengimami istrinya. Shanum pun ikut termenung. Maafkan aku bang, tapi aku gak bisa diam lebih lama jika ada yang ingin mengacaukan ketenangan rumah tangga kita. Seperti harapan yang sudah kita bangun bersama. Kini kita ingin pernikahan ini sakinah, sampai ke jannah. Masalah lain masih bisa dimaklumi. Tapi kalau masuknya orang ketiga, pokoknya enggak. Aku gak akan membiarkan itu terjadi. Sekalipun dia adalah mantan terindah kamu. Batin Shanum sembari menunggu Zahran selesai mengambil wudhu.
Beberapa saat kemudian, Zahran kembali dari kamar mandi dan mereka pun melaksanakan sholat asar bersama. Zahran kira Shanum sudah benar-benar lupa dan memaafkan dirinya. Setelah sholat maghrib, mereka memutuskan untuk turun ke lantai bawah dan duduk bercengkraman bersama Ilham di ruangan keluarga, sembari menunggu makan malam tiba. Rumah ini Papa beli dari Tuan Irawan. Baru selesai dibangun 3 tahun yang lalu. Usahanya pelit dan butuh uang banyak. Kalau kalian ingin tinggal di sini, tinggallah di sini. Biar Papa cari rumah baru, kata Ilham. Semakin hari semakin royal pada anak menantunya. Jangan, Pak. Ini kan rumah Papa. Apartemen itu sudah cukup buat kami, sahut Shanum. Tapi Papa merasa cukup riskan tinggal di hunian vertikal begitu saat nanti kalian sudah memiliki anak. Kalian juga perlu hunian yang lebih luas, kan? Masih ada rumah yang ditinggalkan sama Mama. Rumah lama kita. Gak perlulah beli rumah baru lagi, kata Zahran agak ketus. Dinginnya sikap Shanum mempengaruhi sekali pada moodnya. Ya, setelah ketegangan yang terjadi tadi, Shanum cenderung bersikap dingin dan cuek pada Zahran walaupun sudah memaafkan. Ya juga sih, mamamu kan sudah punya kehidupan baru di Aussie. Rumah itu pasti akan ia serahkan juga pada Zah. Ilham agak sinis saat membahas soal Irene. Ya sama, 11-12 kayak Papa. Semoga nantinya rumah ini gak jatuh ke orang yang salah. Sau Zahran balas menyindir. Mulai lagi. Dengus Shanum dalam hati. Selalu saja ada percikan kecil seperti ini setiap kali ayah dan anak ini duduk bersama. Tentu saja Papa akan mewariskan semua yang Papa punya pada kalian. Pada cucu-cucu Papa kelak, tegas Ilham. Beija datang dengan 3 cangkir minuman hangat dan sepiring kue basah yang sangat mirip dengan bolu kukus gula merah yang Shanum buat beberapa hari lalu. Shanum agak heran. Silahkan minumannya, Pak, Den, Neng. Beija menyajikan kepada ketiganya. Terima kasih, Bi, ucap Shanum dengan santun. Sama-sama, Neng. Ini kue gula merahnya, Pak. Semoga sama persis dengan yang Neng Shanum buatkan waktu itu ya, kata Beija lagi. Ilham malah jadi kelihatan salah tingkah. Papa suka sama kue bikinan istriku, tanya Zahran agak menggoda. Jujur saja, Shanum pun merasa tersanjung dalam situasi itu. Suka sekali, Den. Sudah beberapa hari ini Pak Ilham minta dibuatkan. Tapi hasil yang Bibi buat gak bisa menyamai sama yang Neng Shanum buat, ungkap Beija. Wah, ternyata Papa Ilham suka dengan kue buatanku, batin Shanum dengan hati berbunga-bunga. Neng Shanum, nanti Bibi minta resepnya ya, sekaligus sama takaran-takaran bahannya yang pas, biar hasilnya sebagus yang Neng bikin, kata Beija pada Shanum. Iya, Bi. Mari, pamit Beija. Beija beranjak kembali ke dapur dan membuat Shanum merasa sangat tersanjung. Shanum ajari Ija biar dia membuat yang sama persis dengan yang kamu buat waktu itu, kata Ilham masih sok menjaga wibawa. Padahal dia pun salting karena ketahuan suka pada kue buatan menantunya. Iya, Pak, kalau Papa mau, biar aku sendiri yang buatkan untuk Papa. Selain kue ini, masih ada beberapa resep kue yang bisa aku praktekkan, saut Shanum dengan senang hati. Ya sudah, kalau ada waktu luang, tolong buatkan ya. Baik, Pak. Satu lagi orang yang terpana sama kue buatan istriku. Gumam Zahran menggoda, tapi Shanum masih no respon. Shanum masih menjaga sikap dinginnya pada suaminya. Kring, ponsel Shanum berdering. Ada panggilan video masuk dari Dharma. Shanum senang sekali. Dharma memang biasa mengabari Shanum di jam santai seperti ini. Pak, aku izin ke sana sebentar ya. Ada telepon dari Bapak.
Izin Sanum ingin video call dengan leluasa dengan ibu bapaknya. Oke, silahkan. Persilahkan Ilham. Shanum pun pergi dari ruangan itu dan tak meminta izin pada Zahran. Sungguh, lama-kelamaan Zahran semakin gundah dengan sikap dingin istrinya. Jangan lama-lama ngambeknya sayang. Aku gak akan tahan lama-lama didiamkan kayak gini sama kamu. Keluh Zahran kesal. Tinggallah dirinya dan Ilham saja di ruangan itu. Ibu bapaknya sekarang ini cuma orang tua angkat aja kan? Ilham membahas topik lain. Dari mana papa tahu? Tanya Zahran heran. Ya, papa tahu aja. Walaupun cuma orang tua angkat, tapi mereka merawat Shanum dengan sepenuh hati. Mereka sukses mendidik Shanum jadi anak yang sangat baik. Lagi-lagi Zahran menyindir. Ya, papa salut. Papa akui itu. Bahkan Shanum mampu mengendalikan seorang berandalan pemberontak sepertimu. Ilham balik menyentil. Ya bagus kan? Jadi papa gak usah repot-repot lagi mengontrol anak berandalan ini. Kata Zahran kekik. Papa percaya pada Shanum. Dia tulus melakukannya. Jangan sampai membuat dia terluka. Kalau tiba-tiba dia pergi dari hidupmu, memangnya kamu sanggup mencari gantinya? Ya enggak lah. Mana mungkin aku menyanyiakan istriku sendiri. Baguslah. Sekali lagi papa ingatkan, jangan seperti orang tuamu. Cukup jadikan kami sebagai pembelajaran untuk kehidupanmu ke depan. Ya kalian juga jangan nyerah. Kalian juga harus termotivasi buat memperbaiki diri. Papa sedang mencoba, Zah. Papa bukan keledai yang jatuh ke lubang yang sama untuk kesekian kalinya. Baguslah kalau begitu. Obrolan Zahran dan Ilham memang jauh dari kata tenang dan adem. Selalu saja ada perang sindiran. Tapi itu semua akan segera berubah dengan sikap saling menghormati pasti. Sementara itu, Shanum menepi ke teras rumah, berbagi cerita dengan Dharma dan Yayu yang sedang melaksanakan serangkaian kegiatan umroh. Syukurlah kalau kamu sudah sehat. Bapak sama ibu pamit ya. Shanum, tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. Iya pak, bapak sama ibu juga ya, yang khusyuk ibadahnya. Semoga selalu diberi kesehatan dan kekuatan biar bisa menyelesaikan ibadah dengan sempurna di sana. Amin. Salam buat suamimu ya. Assalamualaikum. Pamit Dharma dan Yayu. Waalaikumsalam. Obrolan itu berakhir dan Shanum lega setelah mengetahui kalau kedua orang tuanya sehat walafiat di tanah suci sana. Alhamdulillah ya Allah. Tolong lindungi bapak dan ibu. Tolong limpahkan rahmat bagi keduanya. Amin. Gumam Shanum penuh harap. Kemudian dia ikut bergabung ke ruangan keluarga lagi. Dan sampai selesai makan malam pun sikap Shanum sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya. Dibuat cemburu membabi buta seperti tadi telah mengubah mood Shanum secara drastis. Malam ini, Shanum ingin menunjukkan protes pada suaminya. Shanum benar-benar bersikap sangat dingin. Hal itu membuat Zahran resah. Rasanya tak nyaman sekali dikacangi seperti itu. Zahran merindukan sikap manja Shanum. Sayang untuk malam ini, Shanum yang manja sudah tak nampak lagi. Shanum berbaring di tepi ranjang menjaga jarak dengan Zahran dan memunggunginya. Padahal Zahran ingin melanjutkan cuma di kantor tadi siang dengan permainan yang lebih intens dan panas di atas ranjang. Udah dong, jangan lama-lama ngambeknya, kata Zahran. Shanum bergeming. Dia diam tak merespon seperti guling yang kaku. Abang gak tahan dicoki lama-lama sama kamu, tambahnya. Shanum membenarkan Shanum sebenarnya belum tidur, tapi dia pura-pura tidur saja. Zahran tak tahan. Dia pun mendekat lalu memeluk Shanum. Memeluknya dengan sangat erat, namun Shanum tetap cuek.
Apa yang harus abang lakukan buat meyakinkan kamu? Kalau yang ada di dalam hati abang ini cuma ada kamu seorang, Shanum. Ayolah, jangan begini, bisik Zahran dengan nada memohon. Mungkin sampai besok. Maaf ya Bang Zah, aku masih kesel sama kamu. Aku masih perlu waktu. Maafin aku, jawab Shanum dalam hati, dan dia tetap kaku seperti guling. Walau Zahran sudah berupaya untuk mencairkan hatinya yang mendadak beku sejak kejadian sore tadi, tapi dengan kejadian ini Zahran jadi tahu kalau menjaga hati istri adalah salah satu yang terpenting di dalam sebuah pernikahan. Zahran bersumpah tak akan mengulanginya. Zahran tak ingin kehilangan kehangatan dan sikap manja istrinya. Sungguh, ia tak mau. Setelah larut malam, jari jemari Arsan bergerak semakin intens. Suster yang berjaga di ruangan itu langsung menghampiri dan memeriksa kalau detak jantung, respirasi, dan tekanan darahnya ada di angka yang stabil. Shanum, gumam Arsan sebelum benar-benar membuka matanya. Bahkan sampai hampir sadar pun, yang berkeliaran di penglihatan Arsan hanyalah sosok Shanum. Baik Pak, nanti saya akan panggilkan keluarga Anda ya, kata suster itu dan menunggu detik saat Arsan benar-benar membuka mata dan tersadar. Arsan perlahan membuka mata. Awalnya yang ia lihat hanyalah putih dan silau, tapi lama-kelamaan penglihatannya mulai normal walau agak buram. Anda sudah dapat melihat objek dengan baik, Pak? Tanya suster itu. Anda sudah dapat mendengar saya? Tanya suster itu lagi. Arsan hanya mampu menggulirkan bola matanya saja. Arsan juga perlahan mulai sadar kalau dia telah mengalami kecelakaan mengerikan. Oke, saya akan panggilkan dokter ya, kata suster itu lalu menelpon pada dokter jaga. Tak lama, dokter itu masuk ke dalam ruangan ICU dan memeriksa Arsan. Suster diperintahkan untuk mengambil sesuatu ke luar ruangan, dan saat melewati ruangan tunggu, Diana yang tetap terjaga segera menghampiri suster, sementara Melissa kelelahan dan ketiduran di bench tunggu itu. Apa ada perkembangan, Sus? Tanya Diana dengan antusias. Ada, Bu. Barusan Parsen sudah mulai sadar, tapi masih perlu penanganan dari kami. Harap ditunggu ya, Bu. Setelah dipastikan stabil, pasien akan segera dipindahkan dari ruang ICU ke ruangan perawatan. Jawab suster itu dengan santun. Syukurlah, ucap Diana dengan hati yang lega. Beliau menyebut nama putri Anda sebelum membuka mata. Kata suster itu, dia telah salah paham. Benarkah? Ya, suami saya memang sangat menyayangi putrinya, kata Diana. Padahal yang Arsan sebut adalah nama Shanum, bukan Melissa. Mohon ditunggu ya. Baik, Sus, terima kasih. Diana lega, walau dia benci tapi dia cinta pada Arsen. Diana belum tahu kalau sebelum sadar tadi, Arsen telah menyebut nama Shanum. Dan bersambung. Sampai bertemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.